Hai ibu-ibu, bertemu lagi dengan saya Yeni Sihite di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang biasa kita singkat dengan P2K2. Pada hari ini kita akan membahas modul 1 yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Kita akan mulai di sesi 1 yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Kepada ibu-ibu, saya berharap setelah pertemuan ini ibu-ibu bisa mengambil sebuah kesimpulan yang akan ibu praktikkan nanti di rumah, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu satu hal yang menyenangkan bagi ibu sebagai orang tua. Oke, satu, ketika anak berprestasi di sekolah. Iya, betul. Yang kedua, iya, ketika anak gampang untuk disuruh mengerjakan sesuatu, ya ibu-ibu. Ya, tepat sekali. Oke, pertanyaan yang kedua, saya mau bertanya kepada ibu-ibu, apa hal menyulitkan yang ibu rasakan sebagai orang tua? Oke, yang pertama yaitu ketika anak susah untuk disuruh bersekolah. Yang kedua, ketika anak tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Ya, tepat sekali ibu ya. Jawaban ibu semua benar. Baik, itulah yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih atas pendapat yang sudah ibu sampaikan. Oke, saya akan coba menyimpulkan. Cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal baik yang kita rasakan sebagai orang tua, karena itu dapat meningkatkan memperkuat rasa kasih sayang orang tua pada anak. Ketika kita membayangkan apa enaknya sebagai orang tua, apa hal-hal baik dari anak kita, apa hal membanggakan dari anak kita, itu akan membuat kita semakin sayang kepada anak. Begitu juga dengan anak, ketika kita sudah memberikan kasih sayang kepada anak, menunjukkannya, si anak juga akan sebaliknya seperti itu kepada kita. Tetapi kalau yang kita pikirkan hanya hal-hal buruk, kekurangan anak, kesalahan anak, yang tidak kita sukai dari anak, maka pikiran kita juga akan seperti itu kepada anak kita. Sampai di situ mengerti ibu-ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin memberikan pendapat? Tidak ada? Oke. Saya mau menambahkan, selain itu, kita perlu berbagi dengan pasangan kita di rumah. Bagaimana cara mengasuh anak, apa yang seharusnya kita lakukan kepada anak, apa yang kita alami sehari-hari. Bertukar pikiran adalah hal yang baik untuk menumbuhkan rasa semakin kompak dalam mengasuh anak. Iya, jadi saya sangat berharap dan saya yakin kalau ibu-ibu semua akan mempraktekkan hal ini di rumah. Apa itu? Yaitu dengan mengingat hal-hal baik tentang anak kita dan selalu bertukar pikiran dengan pasangan bagaimana cara mengasuh anak ke depannya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai orang tua haruslah sama perkataan dan perbuatannya supaya anak yang melihatnya bisa mencontoh. Seperti ini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di rumah bilang kepada anak, "Adek, kalau main sama teman-teman jangan mau memukul ya. Kita tidak boleh memukul." Tapi kenyataannya di rumah, ibu sebagai seorang orang tua ketika melihat kakaknya salah, ibu langsung main tangan, memukul. Nah, itu sudah sebagai contoh bahwa tidak sama antara perkataan yang ibu katakan dengan perbuatan ibu. Itu akan membuat si anak menjadi bingung. Dia akan bingung, mana nih yang akan aku contoh, mana nih yang aku contoh. Ibu bilang tidak boleh main pukul, tetapi ibu di rumah memukul. Nah, di situ si anak akan bingung ibu. Makanya kita perlu sebagai orang tua ceritakan juga kepada suami bahwa kita sebagai orang tua harus bisa mampu menyamakan perkataan dan perbuatan kita. Oke, saya mau ajak ibu-ibu untuk bermain sebuah game yang sangat menarik. Bagaimana gamenya? Seperti ini. Jadi nanti ibu-ibu ikuti gerakan saya.
ikuti apa yang saya ucapkan. Ketika saya memegang kepala, ibu-ibu pegang kepala. Ketika saya pegang pundak, ibu-ibu pegang pundak. Ketika saya pegang lutut, ibu pegang lutut. Dan ketika saya pegang kaki, ibu-ibu pegang kaki. Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Oke, saya melihat ibu-ibu banyak yang salah gerakan nih. Baik, saya mau tanya. Oke, saya mau tanya, apa yang terjadi tadi saat permainan? Iya, ada kesalahan ya ketika saya bilang kepala padahal saya pegang pundak. Ketika saya bilang kaki padahal saya bilang kepala, pegang kepala. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan ibu-ibu ketika saya bilang kepala tapi saya pegang pundak, ketika saya bilang kaki tapi saya malah pegang kepala? Ayo, bagaimana tadi perasaan ibu-ibu? Bingung kan? Bingung. Nah, itulah yang terjadi kepada anak. Perlu ibu-ibu tahu bahwa anak akan lebih cepat akan lebih cepat mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Jadi anak itu cenderung meniru apa yang dia lihat. Dia melihat ibunya memukul, dia akan memukul walaupun dia sudah dinasihati oleh orang tuanya tidak boleh memukul. Maka dari itu ibu-ibu, kita perlu menselaraskan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lihat. Itulah cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu sejalan antara perkataannya dan perbuatannya. Baik ibu-ibu, itulah yang materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap kepada ibu-ibu bisa mencontoh dan mempraktikkannya di rumah kepada anak-anak kita. Oke, sekian dari saya pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.